Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengamalan sila kedua dalam terhadap hewan. Ini sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita juga walaupun kita juga harus adil juga sih, kita harus adil kepada hewan juga selain manusia, karena hewan juga butuh perhatian pada manusia. Jadi ini satu, tidak menyiksa hewan. Misalnya kayak tendang hewan itu, atau misalnya semut diinjak-injak atau dipencet-pencet gitu. Terus yang kedua, tidak semena-mena terhadap hewan. Yang ketiga, menjaga hewan dengan sepenuh hati. Jadi kita benar-benar harus ikhlas untuk merawat hewan itu, karena itu kemauan kita sendiri. Yang keempat, memberi makan yang cukup. Jadi kalau misalnya hewan itu lapar atau waktunya hewan itu makan, kita harus kasih makan yang cukup untuk hewan itu, jangan berlebihan atau kekurangan. Kalau misalnya hewan itu kayak makannya kurang atau apa, tinggal ditambahin aja, tidak usah pelit-pelit. Yang kelima, merawatnya dengan baik. Jadi kita harus merawatnya dengan baik. Itu kita misalnya kayak kucing gitu, kita harus mandiin, kita kasih makan, terus kita elus biar kucing itu kenal kita, terus mengenal kalau kita itu baik. Terus yang keenam, rajin memberi vitamin. Jadi kalau misalnya kucing itu ada apa-apa atau ada penyakit di hewan itu, kita harus kasih obat untuk mencegahnya. Jadi kalau kita tidak mau ada apa-apa di hewan kita harus merawatnya dengan baik dan kasih vitamin atau obat, atau kalau misalnya ada suntik massal untuk hewan, untuk kucing gitu, itu mendingan boleh, karena itu biar untuk mencegah ada sesuatu di hewan itu. Selanjutnya, memberi tempat tinggal yang layak atau kandang. Jadi kita tidak boleh kayak kucingnya itu kayak tidurnya di karpet atau di bangku, itu tidak boleh, karena kita kayak harus bikin kayak rumah kecil atau bantal gitu, terus kita susun kayak biar jadi kayak rumah, biar dia bisa tidur nyaman. Terus kita juga bikin kandang biar kucingnya nggak keluar sembarangan gitu, atau tempat buat dia tidur. Terus yang selanjutnya, tidak mengurung di dalam kandang atau rumah. Jadi kita harus membebaskan hewan-hewan kita. Terus
jangan takut kalau misalnya hewan kita hilang, kita bisa cari, atau mungkin ada orang-orang atau tetangga yang melihat gitu kucingnya atau hewannya itu, mungkin siapa tahu bisa ketemu suatu hari atau di hari itu juga. Terus yang terakhir, serta memberi hewan tersebut kebebasan. Jadi hewan-hewan itu kayak kucing gitu tuh, itu dia itu tidak suka di dalam rumah terlalu lama, dia bisa stres atau tidak mengenal dunia luar, seperti itu. Itu aja sih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.